Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Masih dengan saya yang hobinya hanya nontonin film. Oke, sebelumnya kita sudah melihat bahwa Tanil menawari satu tiket untuk Kajon, dan mereka datang untuk melihat penampilan Dalla yang bermain piano. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa kalian subscribe dan like dulu channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi. Serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke semuanya, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan meneruskan filmnya yang berjudul Classic Again. Check this out. Setelah acara selesai, Tanil yang sudah dijodohkan dengan Dalla memberikan buket padanya, sedangkan Kajon hanya bisa melihat dan tersenyum dari kejauhan. Di sisi lain, Dalla yang menyelinap keluar langsung mencari Kajon dan menghampirinya. Kajon pun memberikan sebuah buket dan menanyakan apakah ia masih bisa bertemu dengannya. Dalla pun menganggukkan kepalanya yang berarti mereka masih bisa saling bertemu. Dalla แล้วเราจะได้พบกันอีกไหม Di kursi panggung teater kampus, Bota yang sedang melihat latihan dihampiri Poppy yang sedang istirahat latihan. Ia pun memberitahu Bota bahwa Non adalah pemeran utama dalam teater tersebut. Non sangat menyukai naskah yang menceritakan kisah ibunya Bota, tapi Non tidak tahu bahwa Bota lah yang membuat salinan kisah tersebut. Ketika Non menanyai ke Bota tentang naskah tersebut, Bota langsung salting dan kaku melihat wajah Non. Bota hanya menyangkal tidak tahu menahu tentang naskah tersebut. Dan saking groginya Bota yang hendak pergi sampai lupa membawa tasnya. โบต้าไปเหรอครับ Kembali ke kehidupan Kajon dan Tanil. Sehabis sekolah mereka berdua datang ke acara pesta yang dimana di pesta tersebut Dalla dan temannya pun datang. Sawadee krab Dalla นี่ขจร ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ทับทิมนะคะ Kajon yang pura-pura tidak tahu pada Dalla akhirnya saling sapa dengannya dan begitupun dengan Dalla. Mereka pun menikmati pesta tersebut dengan berdansa dan menari bersama. Ketika hendak pulang, Tanil yang sebagai tunangannya Dalla mengantarkannya dan meninggalkan Kajon. Sesampainya di teras rumah, Dalla mengucapkan terima kasih sudah mengantarnya pulang dan Tanil pun pergi. Tapi setelah Tanil pulang, Kajon yang mengikuti mereka menggelondongkan buah pada Dalla dan seketika Dalla langsung lari dan memeluk Kajon. Balik ke kampus, Poppy yang sedang latihan izin ke toilet sebentar dan Bota yang sedang ada di sana sedikit membantu Non untuk berlatih menggantikan Poppy. Tanpa disadari, Bota terhanyut dalam suasana bersama Non, yang pada akhirnya Bota menyuruh Poppy kembali untuk meneruskan latihannya. Kembali ke Kajon dan Tanil. Mereka sedang bolos sekolah dan ngobrol di pinggir pantai. Tanil yang bingung kenapa suratnya belum dibalas, akhirnya
Ia mempunyai ide untuk membelikan sesuatu hadiah untuk Dalla. Ia pun mengajak Kajon untuk memilih salah satu hadiahnya. Tanil pun langsung mengambil pilihan Kajon yang mana ia memegang sebuah bros. เด็ดดวงวันนี้ Di depan rumah Dalla dan cuaca sedang hujan, Tanil memberikan kado tersebut pada Dalla dan menyatakan perasaannya pada Dalla. Tapi Dalla hanya terdiam. Dalla yang sebenarnya mencintai Kajon akhirnya bertemu dengan Kajon di tepi pantai dan membicarakan tentang cinta mereka. Sedih pun mereka alami karena di balik itu mereka memikirkan perasaan Tanil, yang pada akhirnya Dalla meminta Kajon untuk menjauhinya demi menjaga hati sahabatnya yaitu Tanil. เราอย่ามาพบกันแบบนี้อีกเลยนะ ความรักของเรามีแต่จะทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวด ฉันจะไม่มาพบกับคุณและธนินอีก Dalla pun mulai menjauhi Kajon, tapi Kajon enggan melakukannya karena ia sangat mencintai Dalla. Waktu pun terus berlalu sampai pada suatu ketika, Kajon yang terus menunggunya rela hujan-hujanan untuk menunggu Dalla di teras depan rumahnya. Dalla yang merasa sedih melihat orang yang dicintainya lama kehujanan, ia langsung menghampiri Kajon yang pada akhirnya mereka saling berpelukan. จะทำโง่ๆอย่างนี้ไปทำไม เพราะผมรักคุณ Esok harinya di sekolah, Tanil yang sedang curhat tentang Dalla pada Kajon memberitahunya bahwa Dalla dalam keadaan sakit karena ia sering hujan-hujanan hari-hari ini. Kajon yang mengetahui itu langsung menemui Dalla dan mengunjunginya yang sedang terbaring. ฉันยังไม่ได้ล้างหน้า มีแต่คิด นานแล้ว เห็นคุณหลับอยู่เลยไม่อยากกวนทุกฝ่าย Setelah mengetahui tentang keadaannya Dalla, Kajon langsung membawa Tanil ke tempat biasanya mereka bolos. Dengan menyesal, Kajon memberitahu pada Tanil bahwa ia saling mencintai dengan Dalla. Ia bertemu dengan Dalla sebelum Tanil mengenalnya. Kajon pun pasrah meskipun Tanil mau memukulnya. Tapi Tanil ternyata sudah mengetahui tentang hubungan mereka dan ia pun tidak marah kepada Kajon. Hari-hari pun mereka lalui dengan saling mengirim surat satu sama lain karena Dalla sedang bersama ayah dan ibunya di kota. ผมอิจฉาดวงอาทิตย์ที่ได้ปลุกคุณในยามเช้า ลองหลับตาแล้วแนบหูลงบนหมอน ว่า ผมรักคุณ Shin berpindah ke kehidupan Bota yang dimana Bota sedang berteduh di dalam kafe. Dan ia mengetahui sesuatu dari ibu tersebut bahwa ternyata Non menyukainya. Bota yang memiliki perasaan yang sama pada Non akhirnya berlari hujan-hujanan untuk berniat menemui Non. Tapi ternyata ia malah bertemu Poppy yang pada waktu itu Poppy sedang menangis. Sambil terseduh-seduh, Poppy bicara bahwa ia habis ditolak oleh Non. Ia tidak menyangka bahwa cintanya tak terbalas. Bota pun hanya bisa menjawab, semua akan baik-baik saja, dan ia pun urung untuk menemui Non. Balik ke flashback, Tanil yang berterus terang bahwa Dalla tidak menyukainya karena Dalla sudah mempunyai Kajon. Terus dipaksa oleh ayahnya untuk berhubungan dengan Dalla. Sampai ia pun dipukuli oleh ayahnya. Sampai saat di sekolah, Tanil yang sedang ada di ruang UKS mencoba melakukan bunuh diri karena masalah yang ia hadapi begitu membuatnya frustasi. Kajon yang pada waktu itu hendak melihat keadaannya dikagetkan dengan tali yang menggantung di lehernya. Seketika ia langsung melepaskan dan berteriak meminta bantuan untuk menurunkan Tanil. Dalla yang mendengar itu langsung datang dan melihat keadaan Tanil serta menangisi keadaannya. Kajon yang merasa dirinya sangat bersalah terhadap Tanil langsung pergi dan meninggalkan kalung pemberian Dalla. Seketika Dalla pun mengejar Kajon dan mencarinya.
Tapi Dalla sudah kehilangan jejak Kajon dan disitulah mereka berpisah. Beberapa tahun kemudian, Dalla yang sudah lulus dari kuliahnya sedang mencari pekerjaan. Tapi ia dikagetkan dengan pembubaran pendemo yang sedang berlangsung di situ. Dalla pun ditolong oleh seorang pria dan ternyata pria itu adalah Tanil. เอาน้ำนี่ล้างตาครับคุณครับนี่มาเนี่ยครับ หลังจากเกิดเรื่องนั้น ผมก็ตัดสินใจจะเลิกทำตัว แล้ว Dalla pun dibawa ke sebuah rombongan tentara yang mana dari salah satu tentara itu adalah Kajon. Ia yang melihat Kajon langsung menghampirinya. Ia sangat merindukan Kajon sampai akhirnya Dalla memberikan kembali kalungnya untuk Kajon pakai dan meminta Kajon kembali dengan selamat. Pertempuran pun tak terelakkan. Para tentara yang sedang berjuang, banyak yang tertembak. Di sisi lain, Kajon yang sedang membantu temannya karena tertembak, dilempari sebuah granat yang membuat ia terlempar dan tak sadarkan diri. Setelah peperangan itu usai, Kajon dan Dalla bertemu di sebuah tempat makan. Mereka saling bicara dan menceritakan kenangan mereka. Tapi Dalla melihat ada yang ganjil pada Kajon. Dan ternyata Kajon mengalami kebutaan karena terkena efek ledakan waktu itu. Kajon yang merasa tidak lagi pantas untuk Dalla memberikan kembali kalung pemberiannya. Tapi Dalla malah memakaikannya kembali ke Kajon. คุณเก็บมันไว้เถอะ Scene berpindah ke Poppy yang sedang pentas teater dengan Non. Mereka pun sukses membuat para penonton puas dengan teater mereka. Di sisi lain, Bota yang sedang di bangku penonton berpikir bahwa ia harus mengungkapkan isi hatinya pada Non karena ia tidak mau berakhir seperti kisah cinta ibunya. Lalu, ia memberanikan diri memberitahukan perasaannya pada Non. ชอบมาตลอด ชอบนนท์ Non yang hendak menjawab langsung dipotong oleh Poppy yang begitu kecewa pada keduanya. Ia lalu pergi dengan berlari terbirit-birit sambil menangis. Esok harinya, Non datang ke rumah Bota sambil membawa payungnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang membuat Bota penasaran. Bota pun berusaha mengambil sesuatu yang ada di tangan Non. Tapi malah Bota tak sengaja kena cium oleh Non. Sambil malu-malu, Bota mengambil yang ada di tangan Non. Dan ternyata itu sebuah surat yang berisikan kata bahwa aku ingin menjadi cinta dalam hidupmu. Dan mereka pun saling memeluk erat satu sama lain. Di sebuah kafe, Bota dan Poppy bertemu dan sedikit canggung tentang kisah cinta mereka. Tapi Poppy yang merasa bahwa cinta Non tidak bisa dipaksakan padanya, akhirnya menerima bahwa Bota yang lebih cocok bersamanya. Mereka pun kembali akrab dan bercanda seperti biasanya. Di akhir cerita, Bota yang sedang menikmati kisah cintanya bersama Non pergi ke sebuah pantai yang mana Bota menceritakan akhir dari kisah cinta ibunya. Bahwa pada waktu itu Bota dan ibunya melihat sebuah pelangi yang ada di tepi sungai. Tak disangka pun ternyata Non adalah anak laki-laki dari mendiang ayahnya yang bernama Kajon. Non lalu memasangkan kalung pada Bota yang selama ini ia pakai. Dan ops, selesailah film ini kawan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton sampai akhir film ini. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa kalian subscribe dan like film ini.
Serta jangan lupa nyalakan loncengnya juga kawan, supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya dari channel ini. Oke semuanya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.